Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linier berganda. Nah, sebelum lebih jauh, kita cari tahu dulu apa sih regresi linier berganda itu? Ada yang tahu? Jadi, regresi linier berganda itu merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Gitu. Jadi, kita gampang tuh ngertiin apa itu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis suatu data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam satu kurun waktu tertentu. Itu. Nah, udah aku kasih tau pengertian. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini. Yang barusan Hana ambil itu adanya di buku ini. Hana ambil di buku sini. Ini bukunya buku metodologi penelitian akuntansi dan manajemen, ciptaan Bapak Ari Eksandi. Pembahasan lagi aja ya. Jadi analisis regresi linier berganda itu terbagi menjadi 4 pengujian. Yang pertama ada uji instrumen, yang kedua ada analisis statistik deskriptif, yang ketiga ada uji asumsi klasik, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Diingat ya, ada 4 uji. Nah, yang di sini akan mempertekankan pada uji instrumen. Kenapa? Karena uji instrumen ini sangat penting dalam analisis penelitian ini. Kenapa sih sangat penting? Nah, yang lain nggak penting. Yang lain juga penting, tapi saya akan menjelaskannya mengenai ini aja dulu sekarang. Nah, di dalam uji instrumen ini kita dapat mengetahui bahwa apakah data yang diuji itu validitas dan reliabilitas atau tidak. Jika di salah satu validitas atau reliabilitasnya itu tidak ada atau salah, maka data tersebut yang sedang dianalisis itu kemungkinan ada kesalahan karena data tersebut tidak bisa diolah lanjut ke uji berikutnya. Lebih baik ganti data atau perbaiki data yang salah di data sebelumnya. Teng-teng, nungguin ya. Langsung dipraktekkan aja ya. Di sini sebelum kita melakukan olah data, maka kita harus memiliki data-data terlebih dahulu. Data-datanya input dulu di dalam Microsoft Excel seperti ini nih. Nah, kalau udah seperti ini, di sini ada LA sebagai variabel Y, kemudian ada CI, continuous improvement sebagai X1, ada VSC, value stream cost sebagai X2, dan ada balance scorecard sebagai X3, ada just in time sebagai X4. Nah, udah semua tuh variabelnya, kemudian gabungkan variabel-variabel tersebut menjadi satu seperti ini. Jadi langsung aja, kita di sini nggak usah nulis CLA atau CI atau VEC dan lainnya. Jadi Y, X1, X2 sampai X4. Kalau udah seperti ini, udah semua seperti ini, kemudian kita langsung masuk ke dalam aja aplikasi SPSS. Nih tampilannya seperti ini ya, aplikasi SPSS. Nah, di dalam aplikasi SPSS ini kita dapat mengolah suatu data. Nah, kan di bawahnya itu ada terdapat variable view dan data view. Kita pilih yang variable view untuk memasukkan data. Nah, untuk datanya sendiri dimasukkan datanya secara manual ya guys, di kolom name. Nah, yang dimasukkan datanya itu bukan variabelnya langsung Y, X1, X2, tapi variabel Y itu kan ada LA, land accounting, maka yang dimasukkan yaitu LA1, kemudian seterusnya sampai LA8. Kita coba untuk di copy ya, siapa tahu bisa kan, jadi kan mempersingkat.
Ini percobaan aku aja biar kalian tahu bisa atau enggaknya. Jadi nggak bisa di copy, harus diketik satu-satu. Nah, udah semua nih LA-nya. Kemudian lanjut ke variabel X, yaitu CI1. Pokoknya seterusnya kayak gitu ya guys. Nah, udah mendekati nih, udah sebentar lagi selesai. Udah sampai variabel JIT. Kalau udah, dilihat nih, udah ada 40 variabel kan. Mengapa 40 variabel? Karena ada terdiri dari 4X dan 1Y. Kemudian langkah selanjutnya kita ubah measure ke dalam scale semuanya. Nah, diubah nih semuanya nih ya. Jika udah semuanya, kita ubah juga yang desimal. Desimal ini diubah ke angka 0, dimana sebelumnya angka 2. Caranya tinggal ketik angka 0 kemudian panah bawah. Selanjutnya jangan lupa dicek dulu di desimal itu udah 0 semua dan measure-nya udah scale semua ya. Setelah udah itu, kita pindah ke data view. Nah, akan muncul variabel-variabel yang sebelumnya kita ketik di variabel view. Jangan lupa pastikan lagi udah sama semua dan benar semua ya. Nah, habis itu kita pindah dulu ke Microsoft Excel. Di Microsoft Excel itu kan tadi kita udah bikin data gabungan ya. Data gabungan itu gunanya untuk mempermudah copy paste data ke dalam SPSS yang tadi kita udah buat sebelumnya. Caranya gampang sih, biar cepet ngopinya itu kita tekan Ctrl Shift ke panah kiri langsung panah bawah. Kemudian kita kembali lagi di SPSS. Nah, kan tadi udah di copy tuh dari Microsoft Excel. Nah, kita paste nih di SPSS ini. Beginilah hasilnya. Nah, selanjutnya pilih analis, kemudian pilih scale, lalu setelah scale pilih reliability analysis. Muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian dipindahkan ke kolom dialog sini. Lalu klik statistik. Kemudian ini pastikan ini ada di scale, correlation, none. Lalu ketik continue. Kemudian pastikan juga ininya alpha ya. Kalau ininya alpha, kemudian klik OK. Maka nanti akan keluar hasil. Nah, ini hasil yang didapat dari uji yang tadi. Uji yang didapat itu reliability dan validitas. Reliability-nya hasilnya 0,648, di mana 0,648 itu lebih besar dari 0,197 yang berarti bersifat reliabilitas. Kemudian kita lihat lagi hasil dari validitas, apakah valid atau enggak. Nah, di sini kita lihatnya dari patokan core tag item total correlation. Harus lebih besar dari 0,197. Nah, di sini tuh udah kelihatan ya, yang lebih kecil ada di LA1 dan LA4. Maka pada butir tersebut tidak valid datanya. Nah, tahu dari 0,197 itu tahu dari mana? Tahu dari perhitungan DF sama dengan N dikurang 2. N itu jumlah data dikurangi 2. Jumlah datanya tadi itu 100. Gitu. Yang selanjutnya udah kita input data tuh semuanya yang berikut-berikutnya. Maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, dia berubah di reliability, tetapi tetap hasilnya reliability karena lebih dari 0,197.
Gak berasa ya udah input data sebanyak ini. Kalau input sendiri pasti capek banget. Nah, di sini ada validitasnya. Kita lihat di sini. Apakah ada yang kurang dari 0,197? Nah, di sini ada satu yang kurang dari 0,197 yaitu min 0,131. Berarti data tersebut tidak valid pada LA4. Gitu. Kok melongo ngeliatinnya? Merhatiin ya. Terima kasih ya udah merhatiin video pertama Hana kali ini. Benar-benar di subscribe ya biar Hana semangat bikin video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian akuntansi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.